Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rusulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bersua kembali, ya, semua karena rahmatnya, sembari kita semua berharap akan ridhanya untuk talabul ilmi kita pada kali ini. Sahabat Ngaji Narasi Online, dan kita hari ini bersua dan ngaji, lanjutan kita ngaji kita dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab bahwa jalan kebaikan itu begitu banyak. Dan kita lanjutkan pada hadis ke-136 dan hadis ke-137. Insyaallah ini nikmatnya, ya. Untuk itu simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Hadis ke-136 dan 137 ini berkenaan tentang bahwa kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan kebaikan itu begitu banyak, Allah hadirkan buat kita semua. Bahkan dalam konteks untuk menuju Baitullah pun ada nilai kebaikan di dalamnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-136. Anhu, ya ini sama dari Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya. Qala, ya berkata, arada Banu Salimah. Ya, Banu Salimah itu punya keinginan. Banu Salimah itu adalah satu suku, ya, satu kelompok, ya, masyarakat yang disebut Banu Salimah itu dari golongan Ansor, ya, dari golongan Ansor. Ansor itu adalah mereka yang merupakan penduduk asli Madinah dan membela Rasulullah, menerima Rasulullah dan para sahabat Rasul yang berhijrah ke Madinah. Nah, salah satunya adalah Banu Salimah. Jadi banyak sekali, ya, keluarga-keluarga, ya, yang kelompok-kelompok keluarga, ya, yang ada di Madinah itu. Ada yang menolong, ada yang tidak. Bagi mereka yang menolong Rasulullah, menerima Rasulullah, maka disebut sebagai kaum Ansor. Dan ini adalah Banu Salimah. Yang kebetulan Banu Salimah ini posisi komunitas keluarganya itu jauh dari masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yakni Masjid Nabawi. Nah, mereka, ya, keluarga besar Banu Salimah itu berkeinginan ayyan taqilu qurbal masjid. Mereka itu berkeinginan untuk pindah agar lebih dekat dengan masjid. Mengapa ini terjadi? Ya, karena mereka ingin agar lebih banyak bermesraan dengan Allah di dalam masjid, tanda kutip. Mereka ingin lebih banyak beribadah di dalam masjid. Dan karena keberadaan mereka yang agak lumayan jauh dari masjid, terasa itu menjadi kendala bagi mereka semua. Kendala bagi mereka untuk bisa lebih efektif dan efisien. Efektif dan efisien dalam beribadah di Baitullah, di rumahnya Allah. Maka mereka ingin pindah ke masjid, yang lebih dekat dengan masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Lalu mereka menemui Rasulullah dan menyampaikan, menyampaikan
apa yang dirasa oleh mereka dan berkeinginan agar itu Rasulullah terima. Ya. Faqala lahum, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Banu Salimah, kepada keluarga besar Banu Salimah, apa kata Rasul? Innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi, ya, bahwa telah sampai kepadaku, ya, annakum, sungguh kalian itu turiduna, berkeinginan, an tantaqilu, untuk berpindah dekat qurbal masjidi, lebih dekat dengan masjid. Apa betul demikian, kata Rasul? Ada yang menyampaikan bahwa kalian semua Banu Salimah ingin pindah lebih dekat lagi dan dekat dengan masjid. Apa itu benar? Kita istilahnya gitu ya. Faqalu, lalu mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Jadi Rasul nanya, ini ada info nih. Ya, ada info bahwasanya kalian pengen pindah lebih dekat dengan masjid, rumah kalian lebih dekat dengan masjid, apa benar? Mereka jawab, ya benar ya Rasulullah, betul. Qad aradna zalika. Kami benar-benar pengen ya Rasul, biar rumah kami dekat gitu dengan masjid. Pengen banget ya Rasul. Faqala, lalu Rasulullah SAW berkata, Bani Salimah diyarakum. Wahai kalian, ya, keluarga besar Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian di sana. Nggak usah pindah ke rumah yang dekat dengan masjid. Nggak usah pindah. Tetaplah kalian berada di rumah kalian. Tuktab asarukum. Perlu dipahami oleh kalian bahwa akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tercatat asarukum. Ya. Jejak-jejak kalian itu akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diyarakum, tetaplah, nggak usah pindah. Ya, 2 kali sampai ngomong. Pertama, Bani Salimah diyarakum. Wahai kalian, ya, Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian. Tuktab asarukum, itu dicatat, ya, pasti dicatat, ya, bahwa jejak peribadatan kalian itu akan dicatat. Apa ya, jejak kalian dari rumah ke masjid itu akan dicatat. Diyarakum, tetaplah kalian di rumah kalian. Tuktab asarukum, dicatat. Asarukum itu jejak-jejak kalian, langkah itu kalian akan ditulis, dicatat dalam nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kali. Sampai 2 kali. Subhanallah. Iya. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, inna bi kulli khatwatin darajah. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bahwa sungguh dari setiap langkah itu ada peningkatan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rawahu Muslim, sama riwayat oleh Imam Muslim, dalam Sahih Muslim tercatat, wa rawahu al-Bukhari aydan, diriwayatkan pula dalam Sahih al-Bukhari bermakna min riwayatin Anas. Ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan juga dalam riwayat yang pada konteks pemaknaannya, ya, dalam konteks kontekstual, maknanya, substansi. Min riwayatin, dari riwayat Anas, ya, dari penjelasan sahabat Anas radhiyallahu anhu. Berarti ya, jadi setiap langkah itu ada nilai pengangkatan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi kita kalau jauh dari masjid, rumah kita jauh dari masjid, ternyata langkah kita itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat.
Ya. Wa Banu Salimah bikasril lam salim li salimah qabilatun ma'rufatun minal ansar. Itu adalah kabilah yang amat terkenal dari kelompok Ansor radhiyallahu anhum. Wa asaruhum, asar itu bermakna khutahum, langkah, ya, jejak langkah. Nah, sahabat ngaji narasi online, pada hadis ke-136 ini Rasul ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam peribadatan kepada Allah, jejak langkah kita itu akan menjadi saksi buat kita semua. Ya, dekat nggak ada masalah, tapi jauh itu langkah kita menuju Baitullah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita udah pernah ngaji waktu itu ya, pembahasan tentang bahwa dari setiap tubuh kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kaki kita ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah untuk maksiat atau untuk ibadat. Dan ternyata kaki kita menuju Baitullah untuk ibadat, setiap langkah Allah catat dan Allah angkat derajatnya di hadapan manusia, seluruh makhluknya. Tentunya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nikmat. Nggak usah takut, nggak usah takut. Kalau Allah yang ngomong tuh nggak ada bohong-bohongnya, itu nggak ada itu. Kalau Rasul yang sudah ngomong, nggak mungkin juga ada bohong-bohongnya. Karena Rasul itu punya sifat sidik, ya, benar, jujur, nggak mungkin. Dan amanah apa yang Allah sampaikan kepada beliau, Rasul sampaikan sama persis. Itu karena amanahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya penyakit kita saat ini sebenarnya jauh dari masjid malah membuat masjid baru. Padahal kalau ngikutin hadis ini, ya Allah, ya, padahal masjid itu dalam Quran itu ada sebutannya masjid dirar, yang mengganggu perjemaahan, ya, di dalam masjid itu, sehingga terpecah-pecah umat. Ya, kita malah males gitu ya. Ya, itulah yang terjadi saat ini. Padahal Allah melalui Rasulnya menyebutkan setiap langkahnya ada catatan kebaikan dan peningkatan derajat. Subhanallah. Dan ini berkesinambungan dengan hadis ke-137. Ya. An Abi Al-Munziri, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan oleh dari Abi Al-Munzir, ya, Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya. Namanya Ubay bin Ka'ab. Apa kata beliau? Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ya. Kata beliau gini nih, bahwa ada orang yang aku tahu, ya, itu ab'ad minal masjid. Yang aku tahu ada orang yang rumahnya di antara kami ini paling jauh dari masjid. Jadi ini ternyata Ubay bin Ka'ab ini merhatiin orang. Dari apa yang dia lihat dari sahabat-sahabat, ini ada nih satu nih orang yang rumahnya ternyata paling jauh dari masjid. Ya. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Tapi meskipun rumahnya jauh, dia nggak pernah ketinggalan satu sholat pun. Ya, nggak pernah sedikit pun ada, tidak pernah ada satu sholat pun yang tertinggal olehnya. Ya, meskipun rumahnya jauh, tapi tetap dia sholat. Faqila lahu, lalu kemudian ia ngobrol sama orang itu. Ya, au faqultu lahu, atau kata Ubay bin Ka'ab, aku ngomong sama dia, ngajak ngobrol dia lah, ya, ngajak diskusi lah. Ini orang ini hebat banget, rumahnya paling jauh dari kami, tapi kok nggak pernah absen satu sholat pun. Lalu dia ngomong,
lawishtarayta himaran tarkabuhu fi zalma wa fir ramda. Bro, ente ini kan punya rumah jauh nih dari masjid nih, ya. Karena rumah ente ini jauh, tentu kan kalau malam bahaya. Ya, kalau zaman dulu ya namanya malam itu pasti banyak binatang buas, ya. Takut nanti ada binatang buas nih. Ya, kalau malam-malam nanti jalan sendirian gitu ya. Ya saya ingat zaman dulu itu, ya kalau kami liburan tuh ke rumah kakek, liburan lalu ngaji kadang dengan kakek kami itu ngaji kitab, itu masih SD tuh. Kalau malam-malam tuh jalan tuh dari di tengah-tengah ya kebun gitu ya, sawah, pokoknya udah kayak hutan-hutan rumah itu. Kalau mau ke kampung itu jalan jauh pakai senter. Waduh. Nah ini enggak, ini di padang pasir ini ya, di wilayah Arab situ yang banyak padang pasir, tentu banyak binatang buas, entah ular atau apapun. Bagusnya nih bro, ente belilah ishtaraita himaran, belilah himar. Himar itu keledai, bukan kedelai ya. Salah nyebut bahaya. Keledai. Cobalah ente beli keledai yang tarkabuhu, bisa kamu pakai, kamu tunggangi, ya nanti fizalma, waktu malam kamu pakai. Itu penting tuh, malam-malam pakai keledai, ini gara-gara tadi nih. Pakai keledai itu, astagfirullah, di malam-malam hari yang sehingga binatang nggak ganggu, binatang buas tuh nggak ganggu kamu. Ya, mau jalan cepet kan ya namanya ada keledai itu. Ya, wa fi ramda, atau waktu panas, ya kamu bisa lebih cepat jalannya karena pakai keledai itu, lebih cepat jalannya. Jadi bisa terik panas tuh nggak kerasa banget. Ya, kalau lagi panas-panasnya terik sekali itu kan, kalau jalan lambat, aduh panasnya bukan main. Ya kayak kalau di Manado ini kalau lagi musim panas tuh, ya Allah panasnya. Ya. Nah, kamu kalau pakai binatang itu, kendaraan keledai itu, kamu aman, nggak terlalu panas, cepat nyampe rumah, cepat nyampe masjid. Ya. Jadi kan bolak-balik itu kan lumayan itu, kerasa tuh. Kalau panas siang hari berangkat ya sebelum zuhur, setelah zuhur pulang lagi, nanti mau asar datang lagi tuh panas. Ya kalau kita pernah ke tanah suci itu kan kerasa tuh panasnya bukan main tuh. Waktu kami di Yordan tuh kerasa sekali tuh panasnya, ya Allah. Pengen cepet-cepet tuh ke tempat AC itu, saking panasnya. Ya, kalau di bis, wah enak sekali. Kalau keluar tuh panasnya bukan main. Ya, nah dengan kendaraan itu kamu bisa aman, belilah, jangan tahan-tahan, belilah. Ya, faqal, lalu orang tersebut ngomong sama Ubay bin Ka'ab ini. Apa kata dia? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Subhanallah, ini ucapan keren banget ya. Ma yasurruni, tidaklah membuatku senang, anna manzili, kalau manzili rumahku itu ila jambil masjid, berada di samping masjid. Itu aku nggak senang. Artinya apa? Aku malah senang rumahku jauh dari masjid, itu senang. Bukan berarti supaya nggak terganggu, bukan. Ya. Ini uridu, karena aku berkeinginan ayat tubali, agar dicatat ya untukku, li mamsyaya, langkah-langkahku itu ilal masjid, menuju masjid. Aku pengen agar setiap langkahku itu menuju masjid itu dicatat dengan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju'i, dan pulangku pula ke rumah
idza raja'tu ila ahli, ketika aku kembali kepada keluargaku. Itu juga dicatat oleh Allah. Aku berkeinginan itu dicatat oleh Allah dalam catatan kebaikan. Maka aku nggak pengen kalau rumahku lebih dekat dengan masjid. Kalau Banu Salimah tadi pengen pindah ke dekat masjid agar lebih nikmat beribadah, tapi Rasul larang. Dan ada orang ini sosok ya yang hebat, yang nggak pernah putus sholatnya di masjid, yang dia kebetulan rumahnya paling jauh dari para sahabat itu, dan dia tidak berkeinginan punya rumah dekat dengan masjid agar setiap langkahnya dicatat kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan satu statement hebat. Apa kata Rasul? Qad jama'allah laka zalika kullah. Sungguh Allah telah menggabungkan, menghimpun untukmu ya zalika, hal tersebut, kulahu, seluruhnya ya, seluruhnya. Allah catat seluruhnya, perginya Allah catat, pulangnya Allah catat. Subhanallah. Allah tidak menyanyiakan langkah orang tadi yang menuju masjid meskipun rumahnya paling jauh. Ya, kami ini yang termasuk ya, kalau pengen sekali rumahnya dekat masjid, pengen selalu pengen, orang-orang tuh pengen rumahnya dekat masjid, pengen dekat masjid. Tapi ada orang yang pengen rumahnya jauh dari masjid agar dia bisa berangkat ke masjid dari langkahnya itu, dan nggak mau pakai kendaraan. Suruh pakai kendaraan, dia nggak mau pakai kendaraan itu. Ya, ini sentilan juga termasuk buat saya ini, buat kita. Kadang rumah nggak terlalu jauh masih pakai motor, pakai mobil. Ya Allah, subhanallah, ini hadis-hadis gini memang harus nembak hati kita semua ya. Kita itu senang pakai kendaraan kita, pakai mobil, motor ke masjid. Padahal nggak terlalu jauh. Dan ini ada orang paling jauh yang tetap dia jalan menuju masjid. Ya anehnya kalau kita di Mekah sana, di Madinah, biar jauh tuh nggak kerasa jauh. Tapi di sini ini nggak terlalu jauh, kerasa jauh. Kalau pulang ke Indonesia lagi tuh nggak tahu ya kenapa ya. Sugesti kebajikan tuh seolah-olah cuma ada di Mekah dan Madinah, dan tidak terasa bahwa, dan tidak merasakan bahwa ya, menuju masjidnya di sini juga hampir sama seperti kebaikan itu. Ya mungkin karena Rasul menyampaikan bahwa ada pahalanya yang berbeda kalau sholat di masjid ini, sholat di masjid ini. Tapi itu kan sholatnya. Tapi yang disampaikan oleh Rasul ini ada langkah-langkahnya. Ya mungkin sholatnya berbeda nilai pahalanya, tapi langkahnya nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Ingat, Nabi tadi menyampaikan, setiap langkahnya ada kualitas peningkatan derajat bagi hamba tersebut. Wa fi riwayatin, ini tadi rawahu Muslim, disampaikan dalam Sahih Muslim, ya, tercatat dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dijelaskan, inna laka mahtasabta. Subhanallah. Sungguh untukmu, bagimu itu, mahtasabta adalah pahala seperti yang engkau hitung. Ya, kita ini kan manusia sering hitung-hitungan gitu ya. Dan ternyata nggak ada masalah itu. Menghitung-hitung itu nggak ada masalah. Dan sungguh Allah mencatat itu, kebaikan tersebut, sesuai dengan perkiraan hitung-hitungan kita. Ya Allah, jauh nih ya Allah. Ya aku jalan ini ya Allah. Dari setiap langkah ini nilai kebaikan. Allah catat kok. Kita udah hitung-hitungan. Termasuk amal baik apapun itu. Sesungguhnya amal baik apapun tidak masalah. Yang tidak boleh adalah ketika lepas rasa ikhlas dalam ibadah yang kita lakukan. Kalau lepas rasa ikhlas tersebut,
Nah, disitulah ya ketidaktepatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa ibadah nggak ikhlas? Hitung-hitungan ya boleh, ya Allah. Ini saya ini punya uang 100.000, saya nyumbang 80.000 ya Allah, sisa 20.000 untuk saya hidup ini. Nggak apa-apa. Tapi ikhlas. Ini udah sedikit nggak ikhlas lagi. Ya, nah sahabat ngaji narasi online, mari ingat Rasul ingin mengajarkan pada kita semua. Ada orang yang sempurna dalam ibadahnya, tapi ada yang sempurna dalam proses beribadahnya. Tidak semua orang bisa sukses dalam ibadahnya, tapi banyak orang bisa berproses baik menuju ibadahnya. Salah satunya berproses baik itu adalah mau berangkat meskipun nggak pakai kendaraan, ya jalan kaki, karena dia tahu setiap langkahnya ada nilai kebaikan, dari setiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, pulangnya dicatat, perginya dicatat, pulangnya dicatat, dan Allah memberikan dari setiap langkahnya itu adalah cara agar diangkat derajatnya, baik di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat ngaji narasi online, insya Allah itu kajian kita pada kali ini. Ya, mari sama-sama kuatkan diri ini, sehat badan kita, ya, untuk mau menuju Baitullah, beribadah di sana. Ya, kuatkan diri ini, mantapkan diri ini agar niatnya ikhlas karena Allah, dan Allah catatkan kebaikan untuk niat baik dan usaha yang dilakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Ingat, ayo mari terus ngaji ya. Ayo terus ngaji lah, jangan nggak ngaji ya. Minimal ini dengan sama-sama lewat ngaji narasi online kita ya di YouTube ini jadi bahan. Karena Allah itu mengingatkan bahwa dalam Al-Quran, ya, kunu rabbaniyin. Jadilah sebagai kelompok orang yang senantiasa berproses untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan cara, baknya itu sabab, ya, dengan cara, ya, sebab menjadi rabbaniyin itu sebabnya adalah tu'alim, mengajarkan Alkitab, ya, mengajarkan ilmu-ilmu Allah, ya, wa bima kuntum tadrusun, dan sebab kalian belajar. Sebab mengajar, sebab belajar, ya, itu mampu menggolongkan kita sebagai kelompok ya rabbaniyin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari terus ngaji. Insyaallah manfaat. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada hadis ke-138. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.